Haleluya. Malam hari ini saya akan berbicara mengenai menggenapi rencana Tuhan. Apa Bapak Ibu? Saya mau berbicara mengenai menggenapi rencana Tuhan. Saya percaya setiap orang yang terhisap dalam Natal, dia pasti harus terhisap dengan rencananya Tuhan. Amin. Setiap orang yang mau mengalami Natal, dia harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Yusuf ketika kita tahu, ketika dia saat itu kedatangan malaikat, maka dia juga menyerahkan hidupnya. Dia serahkan hidupnya untuk menggenapi rencana Tuhan. Amin. Kalau Yusuf saat itu bandel, maka gak akan terjadi Natal. Maria juga begitu, sebagai aktor utama saat itu, didatangi oleh malaikat, maka dia juga menggenapi rencana Tuhan. Haleluya. Elizabeth, Zakaria juga menggenapi rencana Tuhan. Artinya Natal tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada orang yang mau menggenapi rencananya Tuhan. Amin. Bahkan orang yang gak kenal Tuhan pun, wali negeri yang bernama Quirinus saat itu, saudara, itu harus dibuat Tuhan untuk membuat perintah, undang-undang bahwa setiap orang harus mendaftarkan dirinya di kota kelahirannya. Dan ini yang membuat Yusuf dan Maria harus hijrah saat itu. Harus datang ke Bethlehem. Haleluya. Artinya hari ini setiap kita yang merayakan Natal, berarti kita siap untuk menggenapi yang menjadi rencana Tuhan. Siapa yang menggenapi rencana Tuhan terjadi? Haleluya. Saudara pikir, aku gak mau Tuhan. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain untuk menggenapi rencananya. Tapi kalau kita mau hari ini menjadi bagian Natal yang indah, saya percaya kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Amin. Kita buka di dalam Lukas 1, mulai ayat yang ke-26. Maaf saudara, saya biasa menyiapkan PPT itu di Duren Sawit. Mereka kalau di sana kan pakai Videotron besar. Saya lupa kalau saya punya gereja ini, kita punya ini sangat kecil, tapi kelihatan gak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kalau yang gak kelihatan boleh buka Alkitabnya atau HP-nya. Kita akan baca Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Sampai di sini dulu saudara. Ini ayat sangat krusial saudara. Kalau kita gak jelaskan secara matang, kita gak menjadi orang yang percaya, yang bisa bertahan melawan segala bentuk-bentuk pengajaran. Hari ini saya mendengar ada gereja yang sudah tidak merayakan Natal. Bahkan mereka merayakan Natal bukan di bulan Desember. Ada yang merayakan di bulan Maret. Karena apa? Mereka salah mengartikan ayat ini. Ayat ini berkata dalam bulan yang ke-6. Mereka pikir bulan ke-6 itu adalah Juni. Nah, ketika malaikat datang kepada Maria, itu bulan Juni, berarti saat itu Maria sudah mulai hamil, berarti bulan ke-9 itu adalah bulan Maret, saudara. Makanya ada yang merayakan Natal Maret. Haleluya, haleluya. Di sini dikatakan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Tapi kalau saudara baca, makanya kita nggak boleh saudara belajar tuh hanya sepotong-potong, nggak boleh. Amin. Kita sepotong-potong nggak boleh. Ayat ini ada rangkaiannya dengan ayat yang di atasnya, bahwa Zakaria itu sedang masuk di dalam bait Allah. Dia sedang yang namanya menjalankan tugasnya. Jadi bulan ke-6 ini bukan bulan Juni, bukan. Tapi bulan ke-6 ini adalah bulan di mana saat itu Zakaria sedang ada di bait Allah ketika dia dijumpai oleh malaikat pertama kali. Dan usia kandungan dari istrinya Zakaria yaitu Elizabeth sudah 6 bulan. Dan dia ingin mengabarkan saat itu kepada Maria. Dan saat datang ternyata Maria juga sudah ditemui oleh malaikat. Jadi 6 bulan ini berasal dari Zakaria yang dia menjalankan tugas keimamannya saat itu pada bulan apa saudara? Kalau sejarah gereja mencatat, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Zakaria itu dari rombongan Abia. Rombongan Abia itu adalah rombongan ke-8.
Dan dia masuk di bulan Tisri. Nah, bulan Tisri ini kalau kita adopsi dengan kalender sekarang, Tisri itu adalah bulan September. September ke Oktober. Ada 2 hari raya besar di bulan Tisri itu. Yang pertama adalah Rosh Hasanah. Dan saya percaya hari itu Tuhan datang pada saat Rosh Hasanah. Amin. Dihitung 6 bulan dari Rosh Hasanah. Kalau Rosh Hasanah kita pakai itu September, berarti datang kepada Maria malaikat 6 bulan setelahnya adalah bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Artinya Maria mulai mengandung bulan Maret. Ibu-ibu, mengandung berapa bulan? 9 bulan. Kita hitung 9 bulan dari bulan Maret. April, Mei, Juni, Juli, September, November, Desember. Pas jadi. Bulannya sudah pas Desember. Pak, tapi kan itu hari kelahirannya Dewa Matahari. Ya bodoh amat. Mau itu kelahirannya Dewa Matahari kayak bodoh amat gitu ya. Haleluya. Natalia Siregar juga lainnya juga 25 Desember. Banyak yang lahir 25 Desember. Tapi kenapa kita harus banding-bandingkan dengan orang lain? Kalau misalnya Pak Jokowi lahir 21 Juni misalkan gitu. Terus ada penjahat besar koruptor lahirnya juga 21 Juni juga gitu kan. Apakah kita akan berhenti menghormati Pak Jokowi? Enggak, saudara. Amin. Haleluya. Pak, terus hitungannya bagaimana kok bisa tanggal 25? Nah, waktu itu saudara, Alexander the Great saat dia mau merumuskan tanggal kalender Masehi kita ini saudara, dia mau menentukan 1 Januari. Dan 1 Januari itu dimulai ketika seseorang itu sudah menjadi Yahudi asli. Artinya dia sudah yang namanya masuk di dalam Taurat Yahudi. Dia menjalankan ajaran Taurat Yahudi. Kapan Yesus sudah mulai menjalankan Taurat Yahudi? Ketika dia disunat. Yesus disunat pada hari keberapa? Hari ke-8. Jadi 1 Januari itu adalah hari ke-8-nya Yesus. Tinggal kita hitung mundur. Kalau tanggal 1 itu hari ke-8, 31 berarti hari ke-6 sampai seterusnya hitung sendiri. Tanggal 25 itu pas Tuhan Yesus lahir. Haleluya. Haleluya. Kita bisa ngomong sama orang lain. Itu 25 Desember, kenapa kalian rayain Natal? Kenapa? Hari ini kita belajar ternyata perhitungannya begitu luar biasa dahsyat. Semuanya dahsyat di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita merayakan Natal bulan Desember salah apa enggak? Enggak. Kita bisa tahu, enggak, perhitungannya pas. Amin. Haleluya. Kita baca sekali lagi saudara. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Klik. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan
perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Perhatikan yang tanda kuning ini saudara. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya Natal harus mengambil kita harus mengambil respon bahwa jadilah apa yang menjadi rencanamu atas hidupku Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini saudara, kalau kita mau merayakan Natal, maka kita harus menjadi pribadi yang harus menuruti apa yang menjadi perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika kita mau merayakan Natal, berarti kita mau menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Slide selanjutnya. Haleluya. Terus hari ini bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa menggenapi rencana Tuhan, saudara? Bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan? Saya baca ayat yang ke-26 lagi, saudara. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Dari ketiga ayat ini saudara, yang pertama saudara, bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita? Klik selanjutnya. Yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang telah dipilih Tuhan. Amin. Siapa yang dipilih Tuhan? Amin. Haleluya. Kita sadar kita adalah orang yang dipilih Tuhan. Ketika Maria dijumpai oleh malaikat, dia tahu dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Dan saya percaya orang yang mau dipilih Tuhan akan menggenapi rencana Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Dipilih Tuhan artinya Tuhan itu sayang pada kita, saudara. Amin. Ketika Tuhan memilih kita, mungkin Tuhan melihat manusia sudah rusak, manusia sudah bobrok. Siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan pencipta? Amin. Dia bisa menciptakan sesuatu begitu sempurna. Tapi dengar baik, ketika dia sudah menciptakan manusia begitu sempurna dan manusia jatuh ke dalam dosa, dia bisa buang ciptaannya itu dan membuat manusia yang baru. Dia bisa membuat manusia yang baru dan mencampakkan kita. Tapi dengar baik, karena dia memilih kita, dia tidak mengambil opsi untuk membuang kita, tapi dia justru turun menggantikan kita. Amin. Dia turun datang, kasihnya yang begitu besar, memilih kita yang berdosa. Amin. Haleluya. Jadi artinya hari ini saudara, ketika kita dipilih Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Siapa yang mau berharga di mata Tuhan? Haleluya. Katakan samping kiri kanan, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Kita semua berharga di mata Tuhan karena Tuhan memilih kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Klik selanjutnya. Kita akan baca dalam 2 Petrus. Klik. Ya, klik lagi, sekali lagi. Satu kali lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tuhan gak peduli engkau dari gelap, Tuhan gak peduli engkau sudah terperosok jauh di dalam lembaga kelaman, tapi yang Tuhan rindu, engkau dipulihkan menjadi manusia yang sudah dipilihnya dari semula. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Mungkin kita sudah rusak oleh karena dunia mulai menggoda kita, mulai menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak berkenan. Tapi dengar baik, walaupun di dalam kegelapan, Tuhan menuntun kita kepada terangnya yang ajaib. Karena Yesus adalah terang dunia yang menerangi kita. Amin. Haleluya. Jadi hari ini kita dipilih Tuhan. Itu alasannya kita harus menggenapi yang namanya rencana Tuhan. Klik selanjutnya. Haleluya. Klik lagi. Satu klik. Mazmur 65 ayat 5. Kalau saudara mengikuti renungan dalam semenit, saya hari ini sampai di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima. Dikatakan apa saudara? Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Dikatakan seperti ini saudara, orang yang berbahagia itu bukannya orang yang telah mendapat berkat banyak, mendapatkan mujizat banyak, enggak saudara. Tapi ternyata hari ini orang yang berbahagia adalah apa saudara? Orang yang sudah dipilih Tuhan. Amin. Orang yang berbahagia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Amin.
Jadi hari ini kita mendapatkan apapun, kalau kita nggak dipilih Tuhan, maka kita belum disebut sebagai orang yang berbahagia. Amin. Tapi hari ini kita berbahagia karena Tuhan memilih aku. Amin. Hari ini Tuhan memilih saudara dan saya, dan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Dan orang yang berbahagia dikatakan apa? Dia akan terus mendekat di dalam pelataran Tuhan dan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Amin. Hari ini saudara, walaupun dunia enggak memilih kita, Daud berkata seperti ini karena dia punya pengalaman yang buruk mungkin saudara. Bapaknya enggak memperhatikan dia. Saudara-saudaranya semua jadi tentara, tapi dia menjadi penggembala. Amin. Tapi dengar baik hari ini saudara, walaupun dia tidak dipilih oleh ayahnya untuk menjadi tentara, tapi Tuhan memilih Daud. Amin. Toh akhirnya dia bisa menjadi raja oleh karena dia mendekati pelataran Tuhan. Mazmur 27 ayat 10 katakan apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Adik-adik di tempat ini, yang dari HG ini, saya percaya kalaupun engkau tidak mempunyai bapak secara jasmani, tapi Yesus menjadi bapak, membuka tangan buat engkau. Amin. Haleluya. Dan Tuhan siap menyambut engkau dengan tangan terbuka. Amin. Yang pertama saudara, bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan? Maka kita menjadi orang yang sadar kalau kita dipilih. Amin. Yang pertama, kita harus sadar bahwa aku umat pilihan. Amin. Kalau kita sadar bahwa kita adalah umat pilihan, maka kita juga akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan bahkan kita akan menggenapi rencananya. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang menggenapi rencana Tuhan. Klik selanjutnya. Haleluya. Klik. Ya, sebelumnya, klik sebelumnya. Ya. Ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ayat 37 kita baca bersama-sama. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang kedua, klik selanjutnya. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan? Maka yang kedua, kita harus sadar bahwa kadang beriman kepada Tuhan itu kadang-kadang bertolak belakang dengan logika kita. Amin. Haleluya. Kadang-kadang kalau beriman, Pak, kok kenyataannya gak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Tapi dengar baik hari ini, iman itu bisa melihat jangkauan jauh daripada apa yang kita lihat. Amin. Iman itu akan membuat kita bisa melihat jauh ke depan yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Amin. Yang kadang hari ini kita lihat, Pak, rasanya kok aku terombang-ambing. Pak, rasanya kok seperti ini, aku seperti naik roller coaster. Tapi saya mau katakan, kadang-kadang beriman itu seperti itu. Amin. Kadang-kadang itu gak nyambung dengan logika. Amin. Tapi dengar baik, klik selanjutnya. Apa yang Tuhan bilang saudara dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua memang betul ya ternyata. Gak bisa kita lihat, gak bisa kita rasakan. Haleluya. Gak pernah timbul di dalam hati. Itu yang disediakan Tuhan. Amin. Itu yang disediakan Tuhan. Dan saya percaya hari ini, kalau kita sadar bahwa iman itu terkadang ketika kita beriman itu berbanding terbalik dengan logika kita, maka kita terus berjalan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berjalan di hadapan Tuhan. Ketika Petrus diminta Tuhan untuk berjalan di atas air, maka dia berjalan di atas logos, dia berjalan di atas perkataan Tuhan. Amin.
Ketika dia berjalan di atas perkataan Tuhan, maka mujizat terjadi, dia bisa berjalan di atas air. Amin. Haleluya. Artinya ketidakmustahilan itu bisa terjadi atas hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Walaupun menurut pandangan kita seperti nggak mungkin, tapi bagi Tuhan itu sangat mungkin. Amin. Haleluya. Bagi Tuhan sangat mungkin. Saya adalah saksi hidup bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa dalam hidup saya. Sekitar 6 tahun lalu, saudara, saya masuk rumah sakit dan langsung didiagnosa saya hipertensi grade berapa, saudara? Udah grade terakhir mungkin. Ketika saya masuk di ruang IGD, ketika tensi saya udah 220/120, sangat tinggi, saudara. Itu orang kalau katanya nggak kuat pembuluh darahnya bisa pecah. Sudah stroke, bisa meninggal langsung, saudara. Karena 220. Dokter langsung pasang alat apa, saya disuruh nelan pil di bawah lidah itu, saudara. Biar cepat turun, bisa cepat turun, saudara. Dan 3 hari setelah itu, saudara, sudah mulai membaik tapi masih 170-180. Saya di rongsen. Ketika di rongsen, saudara, ada pembengkakan ke kiri jantung saya. Kalau dalam bahasa medisnya adalah kardiomegali. Pembengkakan ke kiri, saudara. Terus besoknya saya di USG. Jantung saya di USG lagi, saudara. Begitu di USG, katanya ada penyempitan. Pak, ini ada penyempitan, Pak. Itu 6 tahun lalu, saudara. Dan ini Bapak harus di CT scan. Kebetulan di rumah sakit ini, saya di rumah sakit Hermina saat itu, di Kemakmuran itu, gak ada, Pak, alatnya. Jadi saya harus pakai CT scan yang bisa melihat sampai 64 kali multi slice, bisa melihat sampai ke serabut dari jantung itu, saudara. Karena dia pengen lihat penyempitannya di mana. Akhirnya setelah saya pulang dari rumah sakit itu, saya urus BPJS. Katanya salah satu alat di Indonesia yang ada itu di Cipto, Pak. Saya ke Cipto, saya bolak-balik mondar-mandir di sana, saudara. Saya 2 bulan urus itu semua, urus sendiri, saudara, jalan. Pakai motor saat itu, sambil kerja. Jam istirahat saya ke Cipto, antri seperti itu, saudara. Dan selama 2 bulan baru dapat itu giliran jadwal untuk dilakukan CT scan. Dan begitu dilakukan CT scan, saudara, pada hari hanya saya datang bawa formulirnya. Petugasnya bilang, oh ya Pak, silahkan dibawa masuk pasiennya. Ini pasiennya. Bapak, saat itu usia masih 35, saudara. Lah, Bapak kenapa ke sini? Gak tahu, disuruh dokter. Ya udah masuk. Ditemenin salah satu, saudara, pegawai. Saya pikir akan ditemenin terus, saudara. Ini Pak ya dipasangin di begini. Pak, nanti kalau dibilang, saya dikasih, saya baru pertama kali itu sudah di CT scan, alatnya besar begitu kan. Di sini dikasih earphone saya di sini gitu. Nanti Pak tarik nafas, Pak tahan nafas gitu. Wah, saya pikir dia akan nemenin. Pak siap-siap mulai ya. Dia keluar, saudara, dan dia hanya di belakang layar, di layar kaca, di belakang kaca begitu. Saya pikir, wah ternyata dia takut, saudara, karena ruangan itu kan ya radiasinya tinggi. Jadi saya hanya sendirian di situ, saudara. Dan mendengar perintah itu, Pak tarik napas, Pak kita ulang ya Pak. Luar biasa, saudara. Itu sungguh-sungguh mencekam saat itu. Dan hasilnya pun 2 bulan, saudara. Selama 2 bulan saya nggak berhenti pelayanan, naik motor Kelapa Gading kemana semuanya, saudara. Saya masih. Tapi memang, saudara, kalau lagi nyetir itu di sini ada agak sakit dulu itu. Kalau lagi manuver, lagi apa itu agak sakit di sini, agak sakit. Hasilnya 2 bulan. Ketika 2 bulan, saudara, saya ambil hasilnya, saya cepat-cepat buka. Begitu dibaca, nggak ngerti hasilnya, isinya apa nggak ngerti. Saya foto, saya kirim ke teman saya dokter, Dok, ini saya sakit apa? Saya bilang begitu. Tahu nggak dokter bilang apa, saudara? Pak Paulus kenapa ke situ?
Ya nggak tahu, ada rujukannya loh. Jantung Bapak sehat itu. Loh, katanya kemarin kardiomegali, katanya penyempitan, itu harus pasang ring, pasang begini, pasang begini. Nggak ada. Begitu ya. Tapi saya tetap datang ke rumah sakit Hermina. Saya cari jadwal dokternya yang kemarin periksa saya, nyuruh saya dirujuk ke RSCM, saudara. Saya bawa berkasnya, saya tungguin itu, saudara. Dan dia bilang seperti ini. Kaget, saudara. Lihat hasil CT scan. Kalau CT scan ini kan sudah paling mutakhir ya, udah paling jelas banget. Dan dia bilang, kok beda ya? Masih bilang, udah gak usah kesini lagi. Haleluya, amin, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Penyakit apapun dalam hidup kita, Tuhan bisa menjamah dan memulihkan setiap kehidupan kita. Yang penting kita percaya, aku ini adalah orang pilihan Tuhan. Dan aku percaya, terkadang ketika aku beriman, itu berbeda dengan logika, amin, haleluya. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yuk kita baca ayat ke-35 mulai, saudara. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu, bla bla bla, ayat 38 kita baca. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang ketiga, saudara, klik selanjutnya. Bagaimana kita bisa menggenapi yang namanya rencana Tuhan? Yang ketiga, kita harus sadar bahwa ketika kita berserah, itulah awal kemenangan dari kita bergumul di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Di saat kita gak bisa mengatasi apapun, sepertinya sulit, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, disitulah kemenangan kita. Amin, haleluya. Kemenangan Tuhan Yesus terjadi bukan saat ketika dia menyembuhkan yang sakit, membuat mujizat, enggak. Kemenangan Tuhan Yesus adalah ketika di Taman Getsemani, dan dia bilang, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku. Amin. Jadilah apa yang kau kehendaki, Bapa. Jadi hari ini orang yang mau menggenapi yang namanya rencana Tuhan pasti akan berkata, aku berserah di hadapanmu. Aku mau hidup seturut dengan kehendakmu. Aku mau hidup untuk menggenapi firman-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Hari ini, yuk, siapa yang mau menggenapi firman Tuhan? Ayo, kita sadar 3 hal. Amin. Bahwa kita dipilih Tuhan. Amin. Yang kedua, kita sadar kadang-kadang kalau kita beriman, kadang-kadang itu berbeda dengan logika. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus sadar bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Kita enggak mampu tanpa Tuhan. Dan kita harus berserah dalam segala keadaan apapun. Kita nyatakan, Tuhan, aku berserah di hadapan-Mu. Karena ketika kita berserah di hadapan Tuhan, rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Haleluya. Hari ini saya percaya rencana Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Ketika kita sadar, kita umat pilihan. Ketika kita sadar, aku mau tetap beriman walaupun logika enggak mungkin. Dan yang ketiga, aku mau berserah. Amin. Ketika aku berserah, maka Tuhan turun tangan. Amin. Ketika kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan berserah, Tuhan turun tangan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya.